warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zularma di liputan Rila Ramadan Santri. Baik, bersama malam hari ini terlaksana acara Rayon Ikhlas Banyuwangi Putri Bersalawat yang diadakan dalam rangka penutupan Rila Ramadan Santri. Baik, bersama berikut liputan selengkapnya. Bertempat di ruang terbuka hijau atau RTH Pengatikan Rogo Jampi Banyuwangi, digelar acara penutupan akbar Rihla Ramadan Santri atau R2S yang diselenggarakan oleh Rayon Ikhlas Banyuwangi Putri. Hujan deras mengguyur acara seakan menandakan rahmat Allah diturunkan tumpah ruah. Hadirin yang hadir menikmati suasana dengan khusyuk. Acara tetap berjalan lancar dengan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, segenap camat, lurah, dan kapolsek, serta seluruh alumni Rayon Banyuwangi beserta santri, wali santri, dan simpatisan dengan penuh semangat gegap gempita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kami pengurus Rayon Ikhlas Banyuwangi periode 2023-2024 dapat mengadakan acara Ikhlas Banyuwangi Putri Bersolawat dalam rangka penutupan Rihla Ramadan Santri tahun 2024, yang mana kegiatan Ikhlas Banyuwangi Bersolawat Putri pada malam hari ini adalah kegiatan penutup dari serangkaian kegiatan Rihla Ramadan Santri yang sudah dilaksanakan di masing-masing sub. Untuk sub Iswas dilaksanakan di RTH Sumber Kencono. Untuk sub Foksas yakni Kalipuro dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Amin, lingkungan Secang. Untuk sub Banyuwangi Tengah dilaksanakan di Desa Gladak Kabupaten Rogo Jampi untuk Kecamatan Rogo Jampi. Untuk sub Gapsas yakni Banyuwangi bagian selatan dilaksanakan di dua kecamatan yakni di Kecamatan Muncar dan Kecamatan Serono. Selanjutnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu merealisasikan dan mensukseskan acara Ikhlas Banyuwangi Putri Bersolawat pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Majelis Rotib dan Sholawat Mahabbatun Nabi yang juga ikut memeriahkan acara Ikhlas Banyuwangi Putri Bersolawat. Selanjutnya kami mewakili seluruh panitia Rihla Ramadan Santri baik dari Suprayon maupun Rayon Ikhlas Banyuwangi. Mohon maaf apabila selama kegiatan Rihla Ramadan Santri ada tingkah laku atau tutur kata yang kurang berkenan di hati masyarakat. Selanjutnya mohon maaf juga apabila pada malam hari ini terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai karena inilah batas kemampuan kami. Pembukaan acara ditandai dengan pawai pengurus rayon dan subrayon Kabupaten Banyuwangi serta menyanyikan Mars Ikhlas bersama, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dengan indah oleh Nuria Maulida. Disusul oleh barisan kedua, yaitu barisan pemegang foto, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Barisan ketiga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sambutan dari berbagai pihak turut disampaikan termasuk Muhammad Yarwarto Bramuda Esos MBAMM sebagai perwakilan Bupati yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, serta Dr. Haji Lukman Hakim MHI selaku Ketua ISAS Alumni, serta Ketua ISAS Santri Kabupaten Banyuwangi yakni Wilda Lutfia Aluf. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan rekan-rekan santri, hafidzakumullahu jami'an. Pertama, saya atas nama Ketua Rayon mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada seluruh panitia yang telah menggagas kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa semeriah ini dan bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita bersama. Amin Allahumma amin. Dan kami mohon maaf mungkin selama ketika pembukaan acara rihlah, acara kegiatan santri kemarin, saya selaku ketua tidak bisa hadir dalam acara pembukaan, tapi dalam penutupan ini bisa hadir dengan harapan bahwa kegiatan ini bisa menjadi pencerahan kita bersama, utamanya bagi para santri, karena santri yang aktif yang saat ini mondok di Sukorejo dari Banyuwangi cukup banyak dan jumlahnya cukup besar, hampir sekitar 2.850 santri yang berasal dari Banyuwangi. Ini cukup besar sekali, belum alumninya. Maka oleh karenanya kami atas nama pengurus pertama berpesan kepada teman-teman santri bahwa kegiatan semacam ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah kompetensi dan kemampuan seluruh santri. Karena pesan Kiai As'ad bahwa Kiai As'ad itu thariqahnya hanya dua, yaitu at-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Maka seluruh santri harapannya di pondok tetap harus belajar semangat, jangan sampai malas belajar, karena itu bagian daripada thariqah guru kita Kiai As'ad Samsul Arifin. Karena apa, Rasulullah SAW menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin sukses dunia itu harus dengan ilmu. Kalau ingin sukses juga akhiratnya, demikian juga harus dengan ilmu. Dan kalau ingin sukses kedua-duanya dunia akhirat, jangan lupa ilmu ini penting untuk menjadi kesuksesan kita bersama. Maka tidak ada ceritanya orang pandai tanpa harus belajar. Maka kepada adik-adikku sekalian di pondok, ketika nanti pulang setelah Ramadan, Syawal kembali ke pesantren, jangan lupa tetap semangat belajar dalam rangka tholabul ilmi. Ini penting karena ini bekal jenengan nanti ketika pulang ke masyarakat. Karena apa? Karena hanya dengan bekal ilmu lah kita bisa berkiprah dan kita bisa menjalankan amanah wasiat daripada guru kita yaitu Kiai Samsul Arifin. Nah ini tentunya untuk bagi para alumni, jangan lupa bahwa ketika pulang di masyarakat tentunya wasiat almarhum ini tetap harus kita pegang. Yaitu yang pertama kita berkhidmat lewat Nahdlatul Ulama. Yang kedua memikirkan pendidikan masyarakat. Maka nanti yang punya lembaga bisa mengajar dan lain sebagainya. Ini bagian daripada wasiat Kiai As'ad. Dan yang ketiga yaitu memberikan
ekonomi umat. Maka tiga hal ini penting harus kita camkan ketika kita berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir dari salah satu wasiat almarhum Kiai As'ad tidak lain adalah tetap wadifah punya rutin untuk membaca Rotibul Haddad. Nah ini penting karena ini bagian daripada perisai kita dalam rangka kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka saya pesan kepada seluruh alumni tetap harus bergabung dalam organisasi yang disebut dengan Iksas. Saya ingin coba yel-yelnya. Coba ya. Kalau jawab Iksas apa jawabnya? Saya ulangi, Iksas mengabdi tanpa batas. Luar biasa. Jadi berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Oleh karenanya nanti ini kegiatan ini penting harus kita support semuanya karena ini bagian daripada tugas kita bersama menjalankan amanah dari guru-guru kita baik itu Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin maupun juga Kiai Fawaid As'ad Syamsul Arifin. Nah saya kira itu sambutan kami dan yang terakhir sekali lagi kami mohon maaf atas nama pengurus rayon yang barangkali mungkin selama ini mendampingi rekan-rekan sekalian ketika kegiatan di masyarakat ada hal yang kurang berkenan di hati manah panjenengan sedoyo. Kami atas nama ketua rayon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Selanjutnya beliau juga berpesan kepada kami permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala beliau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang berkenan, masih kurang di masyarakat, beliau juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada periodenya beliau bahwasanya beliau melaksanakan tugas yang pertama mulai tahun 2020, 2 tahun kemudian beliau masih dalam suasana COVID-19 dan beliau baru aktif dalam arti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sarana prasarana baru aktif tahun 2023 dan 2024 beliau juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran karena tahun 2004 juga direkudul, artinya digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan pemilihan umum tahun 2024 sehingga APBD Kabupaten Banyuwangi hanya berkisar untuk kemasyarakatan kurang lebih sekitar 600 miliar. Oleh sebab itu dengan luasan yang begitu luas Kabupaten Banyuwangi tentunya anggaran sebesar sedikit itu tidak akan cukup. Oleh sebab itu beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan keterbatasan anggaran tersebut. Namun beliau dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi tentunya juga sudah tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena tahun semasa kepemimpinan beliau tentunya ibu bapak sekalian sudah merasakan beberapa penghargaan-penghargaan yang telah dicapai oleh beliau. Contoh salah satunya kemarin dalam hal kebersihan Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Adipura, tepuk tangan Kabupaten Banyuwangi. Dan kemarin juga merupakan kabupaten terinovatif seluruh Indonesia. Dengan kepiawaian beliau dalam memimpin tentunya keberhasilan-keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa ada dukungan, tanpa adanya kegotong royongan, tanpa adanya kolaborasi dari semua unsur, khususnya juga doa-doa, sholawat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, terutama pada malam hari. Tepuk tangan buat kita semua. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya sholawat, semakin banyaknya doa yang
tujukan kepada Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan aman, sejahtera, dan mudah-mudahan semakin maju untuk Kabupaten Banyuwangi. Acara penutupan R2S ini menjadi puncak dari puncak serangkaian kegiatan R2S baik di tingkat rayon maupun subrayon Iksas Banyuwangi Putri, meliputi kegiatan R2S, Hotmil Quran dan sedekah takjil yang berlangsung sejak tanggal 17 hingga 20 Maret 2024 di berbagai posko, yakni 1 posko rayon dan 6 posko yang tersebar di masing-masing subrayon Banyuwangi. Acara ini juga dimeriahkan dengan majelis rotib dan sholawat Mahabbatun Nabi oleh Gus Miftah Farid sebagai Khodimul Majlis Mahabbatun Nabi. Meskipun terguyur hujan, para hadirin tetap antusias mengikuti sholawat dan syair yang menggema di RTH Pengatikan Rogo Jampi. Kemudian acara ditutup dengan Mahlul Qiyam. Dengan diadakan acara ini, Rihla Ramadan Santri atau R2S Rayon Iksas Banyuwangi Putri periode 2023-2024 resmi ditutup, menciptakan momen berkesan bagi seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita di malam ini, di bulan ini diberikan kesempatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah bisa merasakan keistimewaan daripada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karenanya, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merasakan Ramadan, ayo jangan sampai bulan Ramadan yang mulia ini kita sia-siakan. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan yang hanya 1 tahun datangnya sekali ini terlewatkan begitu saja tanpa kemudian bagaimana kita bisa mengambil hikmah untuk bertambahnya ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu. Ojo sampai bulan suci Ramadan yang menjadi bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad, justru kita tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Justru kita tidak mau menjalankan puasa. Na'udzubillah summa na'ud. Merugi. Apa sebab? Karena mereka termasuk orang-orang yang man'aba, orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah ialah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, Ramadan yang terdiri daripada 5 huruf. Ada huruf Ra, ada huruf Mim, ada huruf Dod, ada huruf Alif, ada huruf Nun, yang dimana di dalam masing-masing huruf Ramadan itu memiliki arti. Dikatakan oleh para ulama, huruf Ra memiliki arti rahmah. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumpahkan, yang Allah tidak memandang siapapun itu orangnya. Yang mereka mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunannya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Amin amin ya Rabbal. Ayo, bulan yang penuh rahmat ini, yang menjadi keistimewaan untuk kita, yang menjadi diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu. Justru kita menjadi orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, fammus shaimi atyabu min rihil misk. Bayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu mengalahkan wanginya minyak misik. Nyuwun sewu jenengan, siam sedinten, Anda yang berpuasa 1 hari penuh, coba ketika di tengah-tengah hari
ada saudara panjenengan ngababoh kepundi ambune. Hah? Tapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atyabu min rihil misk, lebih wangi dibandingkan minyak Lah lek cara ngomongaken bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat sabda baginda Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Allah sangat mencintai bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini menunjukkan betapa Allah sangat cinta, betapa Allah sangat-sangat mengistimewakan kita sebagai orang-orang yang berpu. Kalau kita membicarakan sebuah cinta, tai kucing rasa, itulah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ayo cinta Allah ini kita sambut dengan berusaha kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Maka dengan adanya rehlah Ramadan yang dilakukan oleh para santriwan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga ini menjadi percontohan bagi siapa? Bagi kita-kita yang hidup bermasyarakat. Mereka dengan semangat mudanya, dengan membawa visi misi dari pesantrennya untuk menggaungkan Al-Quran, untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Semoga ini semua menjadi tambahnya kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya Rabbal. Huruf kedua daripada lafaz Ramadan dikatakan bimakna maghfirah. Artinya apa? Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya seluas-luasnya. Jadi siapapun orang yang ingin kembali kepada Allah, siapapun orang yang menginginkan untuk memperoleh pengampunan dari Allah, maka di bulan ini merupakan bulan yang sangat tepat. Ayo kita terus istiqomah membangun pribadi kita masing-masing untuk selalu mengharap maghfirah dari Allah Subhanahu. Karena tidak ada pengampunan Allah yang dibuka seluas-luasnya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah memenjarakan para syaitan untuk menggoda orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, khusus saat kapan itu terjadi, kapan adanya setan itu dibelenggu oleh Allah, tidak lain di bulan Ramadan. Tergantung kita bagaimana kemudian kita berusaha terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Ayo kita mantapkan hati kita kuatkan hati kita. Justru mohon maaf, berbagai macam-macam hal, apapun yang menderita, apapun yang menjadi problem kita, apapun segala bentuk masalah-masalah yang ada pada diri kita, itu dikatakan oleh baginda Nabi tidak lain, itu semua penyebabnya adalah perbuatan dosa kita masing. Andai kata mungkin kehidupan kita banyak masalah, banyak problem, banyak kesulitannya, banyak keluh kesahnya, banyak berbagai macam-macam hal yang justru menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak patuh kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, justru jauh dari Allah, maka bisa jadi ini semua sebabnya karena perbuatan dosa kita masing. Ayo kita masuk di bulan Ramadan ini, raih pengampunan Allah yang dibuka selebar-lebarnya khusus di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini menjadi penghapusan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak puncaknya di saat kita memasuki Idul Fitri, kita betul-betul menjadi orang-orang yang fitrah, suci daripada dosa lahiriah batiniah, baik yang berkaitan dengan Allah ataupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Huruf ketiga dikatakan memiliki arti di'fun. Artinya apa? Berbagai macam-macam kebaikan, berbagai macam-macam amal perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan
ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya Rabbal. Sampai dikatakan dalam salah satu hadis Nabi, di saat satu hambaku melakukan satu amal perbuatan baik yang itu dilakukan di bulan Ramadan, maka aku akan melipat gandakan 700 kali lipat, bahkan ila adhafin katsirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dilipat gandakannya pahala tersebut tidak ada batasnya, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sedikit amal-amal yang biasa kita lakukan, kita istiqomahkan. Kita sudah biasa menghadiri sholawat setiap malam. Ayo, bagaimana kemudian adanya tambahnya kebaikan ini terus berada pada diri kita masing-masing. Kualitas diri kita yang berkaitan dengan ibadah kita, yang berkaitan dengan apapun bentuk segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, harus bisa kita perbah, harus bisa kita upayakan sebaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Huruf keempat daripada lafaz Ramadan dikatakan mengandung arti ulfah, kasih sayang, yang dimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu pun menjadi sebuah sababiyah berbagai macam-macam karunia yang apabila seseorang melakukan berbagai macam-macam amal di bulan Ramadan, ini menjadi sebuah wasilah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab ini semua menjadi ulfah dari Allah Subhanahu? Tidak hanya kemudian bagaimana di saat Allah memberikan ulfahnya, tapi kita pun juga harus memiliki rasa ulfah kepada sesama, mau berbagi kepada sesama. Yang puncaknya di saat kita memasuki malam Lailatul Idul Fitri, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat fitr. Kita pun juga diperintahkan untuk bisa memberikan, memupuk rasa ulfah kepada siapa? Kepada sesama. Dan huruf terakhir daripada lafaz Ramadan dikatakan nurun minallah, akan menjadi sebuah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu. Amin amin ya Rabbal. Semoga kita semua terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini kita berkumpul, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Kita berharap dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya kelak. Selamat atas rehlah atau penutupan rehlah santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Semoga teman-teman santri diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, serta memperoleh daripada doa para guru-guru serta masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kami berharap dengan adanya rehlah Ramadan yang diadakan untuk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah semakin berkembang, semakin istiqomah untuk menyiarkan Al-Quran, untuk menyiarkan ilmu yang diberi mandat oleh para pengasuh serta para pemasyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kesan yang kami terima sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, sangat-sangat menjadi sebuah support dan motivasi agar supaya kedepannya terus istiqomah serta berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Puji syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih kami terhadap adik-adik rayon santri aktif Banyuwangi dan seluruh pengurus subrayon santri aktif se-Kabupaten Banyuwangi yang putri yang dalam rangka pelaksanaan acara rihlah pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kesuksesan bersama dengan kita. Dan selanjutnya berkaitan dengan harapan kami dari alumni, kekompakan dan kerjasama komunikasi yang baik tetap harus kita lakukan dalam rangka untuk syiar
Pondok Pesantren Salafiyah Syafia Sukorejo yang dilaksanakan oleh adik-adik santri selama pelaksanaan SKN di masing-masing daerah, di masing-masing subrayon berjalan dengan baik. Ini semua tidak terlepas dari hasil komunikasi dari rayon ke subrayon begitu efektif, sehingga mulai dari kegiatan di tingkat subrayon sampai kegiatan penutupan yang saat ini dilaksanakan oleh rayon santri aktif Banyuwangi berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan harapan kami selanjutnya kita jadikan contoh pengalaman pada malam hari ini, walaupun hujan menyertai dengan kita, namun kekompakan masih tetap berjalan demi suksesnya acara rihla penutupan SKN Santri Salafiyah Syafia Sukorejo. Dan ini semua dalam rangka untuk mengibarkan bendera Pondok Pesantren Salafiyah Syafia Sukorejo di bumi Belambangan, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kami pengurus Rayon Iksas Banyuwangi Putri periode 2023-2024 dapat mengadakan acara Rayon Iksas Banyuwangi Putri berselawat. Acara ini dalam rangka penutupan rihlah Ramadan Santri bersama Majelis Sholawat Mahabbatun Nabi. Acara ini merupakan acara penutup dari serangkaian kegiatan rihlah Ramadan Santri yang dilaksanakan di masing-masing sub Rayon Iksas Banyuwangi. Terima kasih atas segala pihak yang terkait yang telah membantu, mendukung atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak. Dan adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk realisasi dakwah santri dalam membantu menetralisis pengaruh era 510 agar tetap menjaga nilai-nilai agama Islam. Sebagai upaya syiar Pondok Pesantren Salafiyah Syafia Sukorejo Situbondo di tengah-tengah masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian pada masyarakat. Harapan kami ke depannya, semoga Rayon Iksas Banyuwangi Putri semakin jaya, maju, jaya, dan jaya.